Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya Bapak Ibu semuanya berlimpah dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. Jumpa kembali dengan saya Titik Suparti dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, satukan hati kita, tunduk kepala di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah, untuk kemurahan yang masih Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami dapat membuka mata kami dari lelapnya tidur kami. Dan sebelum kami mengerjakan banyak hal di sepanjang hari ini, kami hendak mengawalinya dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai pasal 3 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu dan saya merasa tertarik, terpesona oleh pribadi lain? Jadi maksudnya di sini adalah ada seseorang yang membuat kita ini terpesona olehnya. Ya, biasanya seseorang itu ketika terpesona oleh orang lain, yang dilihat adalah kelebihannya. Gak mungkin kekurangan orang lain itu mempesona diri kita, gak mungkin. Nah, begitu pula sebaliknya. Bapak, Ibu, dan saya kadang-kadang berusaha, berjuang untuk bisa mempesona orang lain. Ada yang berusaha mempesona orang lain lewat penampilan fisiknya, lewat dandanannya. Ya, kalau ibu-ibu biasanya kepengen tampil mempesona dengan dandanannya, biasanya dia akan sibuk dengan make up-nya. Sudahkah alisku ini sepadan atau seimbang? Sudahkah warna pelangi di mata, di muka dan lain sebagainya? Itu semuanya cocok dan membuatnya cantik hingga bisa mempesona orang lain. Ada juga orang yang berusaha mempesona orang lain dengan menggunakan sekian banyak talenta kemampuannya.
ketika ditampilkan potensi kemampuannya bisa memukau, memikat, mempesona orang lain. Bapak Ibu, sepanjang pesona yang kita tampilkan hanya sebatas apa yang nampak di depan mata, percayalah, dengan waktu yang tidak lama, apa yang nampaknya mempesona tersebut bisa terhenti, bisa terhilang. Karena apa? Tertiup oleh angin-angin pergumulan. Yang cantik, yang mulanya mempesona orang lain, dengan bertambahnya usia, atau karena faktor sakit penyakit, apa yang mempesona itu bisa lenyap karena hanya sebatas kecantikan luarnya. Begitu pula dengan banyak hal yang nampak di depan mata. Namun ada suatu pesona yang bisa memikat, yang bisa menarik, tetapi sifatnya itu tahan lama, tidak mudah lenyap oleh apapun itu. Pesona yang seperti apa itu? Ya, hari ini kita mau belajar dari tokoh yang namanya Epafroditus. Ya, Epafroditus itu artinya, nama ini memiliki arti menawan atau menarik atau mempesona. Tetapi apakah nama Epafroditus ini benar-benar menarik kepribadiannya sesuai dengan namanya? Ya, mari kita belajar apa saja yang mempesona, yang menawan dalam pribadi seorang Epafroditus ini. Yang pertama, di sini Paulus menyebutkan seorang pelayan Tuhan yang bernama Epafroditus ini. Dia dikatakan sebagai saudaraku. Apakah ada ikatan hubungan darah dengan Paulus? Tidak. Epafroditus ini dikirimkan oleh jemaat untuk menjadi pelayan, untuk membantu, memperlengkapi apa yang dibutuhkan oleh Paulus. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari menggunakan bahasa kasar, jongosnya Paulus, ya, jongosnya Paulus. Bisakah seorang jongos itu disepadankan dengan orang yang dilayani? Pada umumnya tidak. Tetapi di sini seorang Epafroditus mendapatkan julukan dari seorang Paulus, dia saudaraku. Mengapa? Rupanya Epafroditus ini memiliki hubungan psikologi yang begitu kuat dan dekat. Ada seia, ada sekata. Hubungan cinta mereka makin hari makin tebal. Sampai akhirnya seorang Paulus yang dilayani oleh Epafroditus, ia menyebutnya saudaraku. Itu berarti Epafroditus pribadinya mempesona, memikat hati seorang Paulus. Kemudian belum lagi Paulus menyebutnya sebagai teman sekerja. Teman sekerja bukan lagi jongosku, pembantuku, tetapi dia adalah teman sekerjaku di dalam Tuhan. Itu berarti ada kesetaraan antara Paulus dengan Epafroditus. Paulus menganggap apalah dirinya tanpa hadirnya seorang Epafroditus. Paulus sangat terbantu dengan hadirnya seorang pelayan kecil yang dikirimkan oleh jemaat. Ibu bapak, belum lagi Paulus menyebutkan ia adalah teman seperjuanganku. Berjuang. Kalau ada kata berjuang, itu berarti ada musuh-musuh di depan sana yang harus dikalahkan. Apa musuh-musuh di sana? Ya, melayani Tuhan itu tidak mudah, ada tantangan. Kadang ada musuh-musuh yang tidak kelihatan oleh mata, yaitu musuh-musuh pengharapan. Tidak lain adalah
ada banyak cara kerja si jahat atau cara kerja iblis melalui siapa saja dan apa saja. Itu yang harus dihadapi oleh mereka. Belum lagi orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang menolak, dan lain sebagainya. Dan mereka bersama-sama berjuang untuk bertahan, untuk maju, di mana berita Injil, berita keselamatan bisa didengar sebanyak mungkin orang. Dan inilah pengakuan dari seorang Paulus terhadap pribadi yang bernama Epafroditus. Pribadi ini sungguh menawan. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana caranya Bapak Ibu dan saya bisa mempesona, bisa memikat, terlebih mempesona hati Allah? Tidak lain adalah mari menjadikan hidup kita ini pribadi yang bisa menerima apapun keadaan orang lain, yang bisa menerima perbedaan untuk bersama-sama maju, untuk bersama-sama melayani. Kadang kita berpikir bahwa yang namanya saudara itu harus satu aliran darah. Kadang kita menganggap yang namanya teman sekerja itu berarti harus punya pikiran yang sama, tidak ada perbedaan dan lain sebagainya. Bukan di sana Bapak Ibu. Tetapi Paulus dan Epafroditus ini, meskipun dalam diri mereka ada banyak perbedaan, tetapi mereka menyelaraskannya dalam kerendahan hati untuk bersama-sama melayani Tuhan. Antara Paulus dan Epafroditus tidak ada satupun di antara mereka yang menganggap diri mereka sebagai Tuhan yang harus dilayani. Paulus juga tidak pernah menempatkan dirinya, "Hei Epafroditus, kamu itu cuma jongosku, kamu dikirim untuk membantu aku, jadi kamu harus tunduk pada perintahku." Paulus tidak demikian. Tetapi mereka sama-sama merendahkan hati mereka, bekerja sama, melayani pekerjaan Tuhan. Dan mereka adalah pribadi yang sungguh-sungguh menawan, memikat hatinya Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat Epafroditus ini dikatakan pribadi yang menawan atau mempesona? Yang kedua, dilihat dari pengorbanannya. Paulus dalam suratnya, ia menulis bahwa Epafroditus ini sakit dan hampir mati. Semuanya itu ditanggungnya oleh karena resiko dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ia rela mengorbankan hidupnya, bahkan hampir kehilangan jiwanya karena melayani Tuhan. Itulah sebabnya Paulus manti-manti. Itu artinya memesan dengan sungguh-sungguh kepada jemaat. Aku akan mengirimkan Epafroditus kembali kepada kalian, supaya kalian tidak berduka cita karena mendengar bahwa hamba Tuhan ini sakit dan hampir mati, maka hati kalian tenggelam dalam duka cita. Ia sudah dipulihkan Tuhan, maka aku akan segera mengirimkan sahabat ini kembali kepada kalian, supaya sukacita kalian menjadi penuh. Karena Epafroditus ini juga sangat merindukan jemaat di sana. Jemaat di sana juga merindukan hamba Tuhan ini. Paulus menulis pesan, terimalah seorang hamba Tuhan ini dengan penuh hati, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Peliharalah mereka dengan segenap hati. Terimalah dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap hidup Bapak, Ibu, dan saya ketika kita harus menyambut seseorang yang harus bekerja sama dengan kita? Bukankah kadang-kadang kita melihat siapa dulu dia? Apakah dia punya potensi yang lebih besar? Apakah dia bisa memenuhi banyak hal? Apakah dia menguntungkan dalam banyak hal?
Nah, kadang-kadang kalau kita melihat seorang pribadi yang dikirim kepada kita, atau ada orang baru yang datang kepada kita, kadang kita mikir, kira-kira dia menguntungkan apa enggak ya? Dia nganyel kayak apa enggak ya? Dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar. Mari kita menjadi seorang pribadi yang menawan dan mempesona, dengan memiliki keterbukaan hati di dalam menyambut seseorang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Lalu mari kita juga belajar menjadi seseorang yang senantiasa menebarkan kehidupan dimanapun Tuhan taruh hidup Bapak, Ibu, dan saya. Baik kita sebagai seorang pendatang, atau baik kita sebagai seorang yang penerima orang yang datang kepada kita. Mari kita menempatkan diri kita menjadi pribadi yang mewartakan kehidupan, menjadi pribadi yang mendatangkan kehidupan bagi orang lain lewat perkataan kita, lewat perjuangan hidup kita, lewat pengorbanan kita. Sudahkah Bapak, Ibu, dan saya dijumpai ada pengorbanan sama seperti Epafroditus di dalam kita melayani Tuhan? Atau kebalikannya, kita tidak dijumpai ada pengorbanan, tetapi kita berpikir, apa yang aku dapatkan ketika aku melayani di tempat itu? Adakah pujian untukku? Adakah sesuatu yang menguntungkan bagi diriku? Seorang Epafroditus ketika melayani Tuhan, dia hanya berpikir, apa yang dapat kuberikan, apa yang dapat kupersembahkan. Dan dia tidak berpikir, apa yang aku dapatkan. Bahkan apa yang dia keluarkan bagi pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang aku dapatkan. Maka Epafroditus disebutkan sebagai pribadi yang penuh dengan pengorbanan. Mari Bapak, Ibu, dan saya, kita bersama-sama belajar untuk menjadi seorang pribadi yang bisa menawan, menjadi pribadi yang bisa mempesona, khususnya mempesona hati Allah melalui pancaran kehidupan kita, melalui perjuangan hidup kita di dalam Tuhan, melalui pengorbanan kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan melalui sukacita yang terpancar ketika kita menyambut, memperlakukan orang lain yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Tetap semangat Bapak, Ibu, tetap bersukacita, dan tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kami seringkali berpikir bahwa hidup yang mempesona, jikalau kami bisa menampilkan dandanan fisik yang meriah, yang bisa membuat orang lain memuji kami dengan berkata, wah kamu cantik sekali, wah kamu tampan sekali, wah kamu hebat sekali. Karena berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata, kami lupa untuk mendandani karakter hidup kami, mempercantik karakter hidup kami, mempertampan karakter hidup kami. Ampuni kami jikalau kami dijumpai tidak mempesona hati Tuhan. Kami sibuk dengan hal-hal lahiriah jasmaniah kami. Kadang kami justru membuat hati Allah muak dengan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang bisa meneladani seorang tokoh Epafroditus, seorang pelayan Tuhan yang nampaknya kecil hanya sebagai seorang pembantu bagi hamba Tuhan yang bernama Paulus. Namun Paulus sungguh diberkati. Paulus sungguh merasa berbahagia dengan hadirnya seorang pelayan kecil yang dikirimkan oleh Tuhan. Dan mereka menjadi saudara seperjuangan dalam Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami
Jadikanlah hidup kami menjadi pribadi yang penuh dengan pengorbanan di dalam melayani Tuhan. Baik itu pengorbanan secara rohani maupun secara jasmani. Pengorbanan yang kelihatan oleh mata maupun yang tidak kelihatan oleh mata. Berikanlah kami ketangguhan hati untuk bertahan ketika menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan kehidupan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu pendengar Renungan Bina Iman pada pagi hari ini. Sekiranya ada yang sakit, kami mohon Tuhan menyentuh, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang susah hatinya Tuhan berikan penghiburan. Yang merasa kekurangan Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang ajaib. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.